Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request. Yang pertama INKP, kedua TKIM, ketiga INTP, keempat SMGR, kelima SMBR, keenam WIM, ketujuh NICL, kedelapan STAA, dan terakhir LAN. Langsung saja ke saham pertama. Ada INKP yang ditutup di harga 7.625, menguat 1,32%. Kalau dilihat transaksi asing, seminggu kemarin terus di net buy ya. Berarti itu dibeli sama asing. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di INKP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP kondisi seperti ini apakah bagus? Sepertinya akan bagus karena dia bertahan di support 7.600, sempat turun habis itu ditarik naik ya. Sayangnya memang nggak mampu lewat 7.800, tapi minggu depan tetap peluangnya breakout tuh. Potensi arahnya 7.800. Memang naik turunnya itu nggak bisa besar ya. INKP itu 2-3% aja dari support ke resistennya. Kalau dilihat kondisi sekarang ya memang INKP itu dari support ke resisten naiknya cuma 200 poin. Dan kondisi seperti ini harusnya kalau mau bagus INKP langsung rebound ke depan. Nggak boleh lagi turun dari 7.600 bahkan 7.500. Kalau dia sampai turun lebih dari 7.500 itu berpeluang nutup gapnya lagi di 7.300 dan mengarah ke supportnya 7.200. Seperti itu. Untuk INKP kondisi seperti ini dia terus membentuk higher high dan lower high. Jadi ya harusnya minggu ini dia naik. Market mendukung terdekat itu 7.800 sampai 8.000. Seperti itu untuk INKP. MACD-nya juga mengarah ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi masih menarik untuk INKP. Langsung saja ke saham kedua, ada TKIM yang ditutup di harga 6.600 menguat 1,14%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TKIM malah ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TKIM di area support dan ya belum kemana-mana ya. Memang ini terlihat dia terus membentuk lower high, dan lower low. Jadi kalau INKP besok rebound, tetap ngekor tuh. TKIM juga rebound ya. Malah TKIM ini targetnya ke 7.000 itu lumayan. Kalau dihitung risk reward ya, bisa seperti ini. Kalaupun yang mau pakai cut loss, ya cut loss aja kalau dijebol 6.400 dari harga sekarang, cut lossnya ya sekitaran 5%, 6% ya. Target profit 6% gitu. Jadi risk dan rewardnya tuh hampir sama. Ya beda 1% aja. Tapi menarik nih, TKIM ada di area support. Cuman belum ada konfirmasi. Kalau dilihat juga TKIM masih didistribusi. Kalau dilihat seminggu kemarin memang ada asing net buy. Daily-nya biasa aja. Jadi ya kalaupun yang mau coba beli, nekat aja. Pokoknya tutupannya di bawah 6.600 exit aja. Jadi seperti itu. Kalau ditarik tren dari atas, ya dia harus lewat 7.000 baru mematahkan tren downtrend dan ada peluang targetnya itu 8.800 ke area ini. Kalau dia berhasil break confirm tren downtrendnya ini, potensi upset bisa juga seperti ini, tapi time frame-nya lebih lama ya. Kalau Bapak Ibu time frame-nya 1 minggu ke depan mungkin bisa tuh 1:1 seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu berharap 1 minggu ke depan time frame-nya ke 8.000 ya itu sangat nggak mungkin ya. Itu sangat kecil kemungkinan bisa seperti itu. Apakah bisa? Ya bisa aja. Di market nih apapun bisa terjadi ya. Tapi kalau Bapak Ibu time frame-nya sampai 2-3 bulan atau akhir tahun ya sangat mungkin ke 8.800 asalkan TKIM gak turun lagi dari 6.400. Jadi seperti itu. Untuk TKIM langsung saja ke saham ketiga, ada INTP yang ditutup menguat 0,76% ke harga 9.900. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi di INTP. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal INTP ini akan mencoba melewati 10.000-nya dulu ya, biar titik aman pertamanya ya. Itu neckline semenjak Agustus 2021, berarti hampir 1,5 tahun yang lalu dijebol dan dia naik lagi ya. Kalau mau bagus INTP memang harus kembali ke atas 10.000. Dan kalau dilihat selama seminggu kemarin sempat dia turun terus naik ini ya tetap peluangnya nutup gap dan peluang untuk rebound. Tapi kalau Bapak Ibu baru beli di harga sekarang ya jauh dari area cut loss ya. Cut loss-nya ya di bawah low-nya ini di 9.400. Berarti risk reward-nya bisa seperti ini ya. Anggap aja ini beli di pucuk ya. Ya kalaupun mau 6% nggak masalah juga. Dengan target tarik aja 10.800 sampai 11.200. Terdekat dulu aja deh. 10.800 itu sangat mungkin untuk INTP. Yang penting dia confirm breakout 10.000 aja minggu ini ya. Confirm breakout ya minggu depan bisa sampai itu.
10.800. Mungkin juga minggu ini bisa ya. Yang penting breakout dulu. Asal market juga aman. Kalau market nggak baik-baik aja, habis nguji 6.800 turun lagi sampai 6.600, 6.500 ya INTP turun juga karena INTP juga berkorelasi dengan ISG ya. Jadi kalau ISG turun ya potensinya tetap ada turun juga untuk INTP. Jadi seperti itu untuk INTP. Titik aman pertama INTP harus tutup dulu di atas 10.000-nya minggu ini. Kalau bisa tutup di atas 10.000 dan nggak turun lagi itu aman ya. Potensi ya bisa coba uptrend. Ini dia mematahkan trend downtrend. Bisa jadi nih dia sengaja turun dulu di markdown habis itu ditarik naik ya. Kuncinya jangan sampai INTP membuat low baru di bawah 9.400. Kalau dia membuat low baru ya udah exit aja kalau baru beli di harga sekarang. Seperti itu untuk INTP. Langsung saja ke saham keempat, ada SMGR yang ditutup menguat 2,0% ke harga 6.350. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMGR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, SMGR juga menarik. Dia ini lagi mencoba untuk lewat 6.600. Kalau lewat itu siap-siap kembali uptrend. Cuman dia ini kan lagi tertekan karena harga batu bara juga naik cukup signifikan. Kalau saya lupa apanya itu dia membutuhkan batu bara dalam produksi semen. Jadi ya itu juga membuat cost produksinya menjadi lebih mahal. Nah, tapi kalau dilihat ya trend downtrendnya ini ya harus breakout 6.600. Kalau dia break udah siap-siap uptrend. Ini juga ada pola nantinya bisa jadi cup and handle ya. Ini harusnya neckline-nya 6.500 nih bisa ya. 6.500 6.600 itulah kalau di break siap-siap tuh uptrend untuk SMGR ya. Peluangnya 7.400. Pokoknya confirm dulu breakout atau terdekat dulu ya 7.000 bisa. Hitung dari rounding bottomnya atau cupnya ini ya. Bahkan lebih tuh dari 7.000, 7.100 dia naik. Jadi menarik kalau Bapak Ibu nekat beli di harga sekarang, cuman kalau dibawa naik turun aja nggak lewat 6.600 bisa juga seperti ini. Cut loss kalau dia jebol 6.000, lossnya cukup dalam tuh, 6%-an target profit, cuman 3,87%. Tapi keuntungannya kalau misalnya beli di harga sekarang dan ternyata minggu ini dia breakout 6.600 konfirmasi, ya profit Bapak Ibu lebih besar karena sudah ngambil di daerah bawah. Tapi kalau misalnya dia nggak lewat tuh 6.600, dia tektokan aja di area ini ya Bapak Ibu rugi waktu dan resiko untuk cut loss juga ada dan besar ya. Kalau jebol 6.000 ya cut lossnya cukup dalam 7%-an seperti itu untuk SMGR. Tapi kalau dilihat kondisi seperti ini, yang penting ISG aman aja ya di atas 6.600 6.700 ada peluang SMGR minggu ini breakout 6.600 seperti itu untuk SMGR. Langsung saja ke saham kelima, ada SMBR yang ditutup di harga 474 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, SMBR didistribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, SMBR ini lagi downtrend ya. Kalau dilihat ada support di 450 ya, memang nggak sampai 450 dah dia mantul lagi seperti itu kadang-kadang ya. Kalau selalu pas di support ya pada beli dan pada ikutan profit kan, ada yang bisa nyopet juga taking profit cepet. Nah iya seperti itu kan, namanya saham tuh nggak harus selalu mantul dari support, bisa di atas support dia mantul duluan ya. Bagaimana strategi masing-masing aja untuk mencari profit ya. Di dalam market nih nggak ada yang ilmu pasti, yang pastinya Bapak Ibu harus profit dengan ilmu yang Bapak Ibu terapkan itu. Kalau ilmunya nggak bisa menghasilkan profit, diubah, diganti ya, jangan dipakai kalau nggak bisa dapat profit, atau dimodifikasi, atau dapat ilmu dari internet, dari YouTube ya, dicoba, diamati, tiru dan modifikasi ya. Jadi seperti itu untuk SMBR. Kalau dilihat kondisi seperti ini juga bisa naik, target naiknya 550 560, menguji resistennya ini 530 dulu lah ya ketinggian. Kalau ke 550 530 520 itu aja dulu terdekat naiknya untuk menguji neckline-nya ini. Seperti itu untuk SMBR. Langsung saja ke saham ke-6, ada WIM yang ditutup menguat 2,82% ke harga 510. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja, memang ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini gambaran saya waktu itu ya, WIM
WIM juga saya sudah rekomendasikan saat dia breakout 500 itu saya suruh spec buy 2 minggu yang lalu, itu targetnya 560 sampai 600. Ya udah taking profit tuh. Kalau Bapak Ibu masih hot itu nggak tahu lagi ya yang ikut grup Borneo Trader ya. Dan sekarang gimana? Ya ini akan peluang naik lagi. Dia sepertinya ini jadi swing low-nya. Tapi saya hapus saja ya lebih rapi. Pokoknya 500 tuh perubahan praksi harga harusnya dijaga. Jadi apakah bisa spec buy di harga sekarang? Masih bisa. Yang pastinya Bapak Ibu harus siap cut loss kalau dijebol 480 karena itu support 2-nya yang harusnya jadi toleransi. Kalau sampai jebol 480 ya exit aja, jual aja, berarti dia memang mau turun lebih dalam. Dan itu ada pola dead cat bond. Jadi kondisi seperti ini harus naik dia besok ya. Targetnya 540, 560. Gak boleh lagi turun. Kalau Bapak Ibu tarik risk rewardnya bisa seperti ini. Ya cut lossnya cukup dalam ya. Karena memang harga belinya sudah di atas. Kalau Bapak Ibu cut di bawah 500 bisa juga. Cuman resikonya kalau ke trigger dia mantul lagi ya itu. Kalau udah di bawah sini kemungkinan ke trigger ada mantul. Tapi resikonya lebih besar potensi turun ya kalau sampai jebol atau tutup di bawah 480 lagi. Bisa seperti ini ya. Risk rewardnya juga masih menarik nih. Rewardnya 10% dan cut lossnya pun kalau jebol 480 itu sekitar 6,8%. Dan yang paling pasti itu Bapak Ibu siap dengan nominal cut loss 6% kan mungkin kalau nominal kecil cut loss 6% ya biasa. Tapi kalau nominal besar cut loss 6% itu bisa ganggu psikologis. Siap nggak? Kalau nggak siap, ya jangan beli di harga sekarang. Atau Bapak Ibu cut loss di mepet aja nih. Pokoknya kalau Bapak Ibu yakin kalau dia turun lagi dari 500 berarti udah nggak kuat tuh. Ya udah cut loss dulu. Bisa baru buyback di 480. Bisa juga seperti itu. Cut loss dulu 3%, nanti buyback di bawah. Kalau sampai jebol sama aja 3%, tapi peluang Bapak Ibu itu lebih besar. Kenapa? Misalnya dia mantul dari support ya. Bapak Ibu tadi cut loss 3% kan? Terus beli lagi di 480. Pas dia mantul, itu ketutup kerugian yang sebelumnya ya. Mungkin rugi fee aja, tapi kalau dia kembali rebound ke atas, Bapak Ibu udah bisa profit taking atau follow the trend. Nah, jadi atur bagaimana strategi masing-masing aja ya. Karena setiap strategi tetap ada peluang untuk profit. Cuman yang harus diminimalisir bagaimana cut loss-nya itu kalau di luar skenario kecil cut loss. Jadi seperti itu untuk WIM. Langsung saja ke saham ke-7. Ada NICL yang ditutup menguat 2,35% ke harga 87. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, NICL diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, NICL ini udah beberapa kali gagal terus lewat 90, tapi dia selalu bertahan di 84, 85. Ada apa nih? Apakah lagi diakum? Karena terlihat saat koreksi candle merah, volume kecil. Saat dia membentuk candle hijau volume besar, bisa jadi ini lagi dikumpulin. Nanti kalau udah barangnya cukup lalu dikerek naik, jadi targetnya bisa ke 100 dan bahkan lebih ya. Kalau ditarik arahnya ini bisa nggak arah? Ya bisa aja. Ya tapi kalau ke 100 lumayan juga, cut lossnya tipis aja nih. Tuh 5% aja cut lossnya dan target profitnya 100 itu 13,8%. Jadi menarik nggak untuk NICL? Menarik NICL untuk sekarang ya, cuman ini saham high risk, harus disiplin cut loss. Kenapa? Karena ini saham naiknya kalau ada yang goreng, kalau nggak ada yang goreng ya nggak kemana-mana. Kalau dia sampai jebol 84 itu potensi turun lebih dalam, targetnya bahkan ke 76 sampai 68. Mending cut aja. Kondisi seperti ini kalau memang lagi diakumulasi ya harusnya minggu ini udah rebound ya, udah saatnya, karena udah seminggu kemarin belum kemana-mana. Seperti itu untuk NICL. Langsung saja ke saham ke-8. Ada STAA yang ditutup menguat 2,48% ke harga 1030. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, STAA sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal STAA juga masuk rekomendasi saya ya. Kemarin cuman open gap up. Kalau yang ngantri yang nggak dapat, tapi kalau ngantri HK udah bisa profit 3% 4% kemarin udah realisasikan, nggak masalah ya. Tapi kalau belum ya ini trading plan saya ya idealnya memang beli di area 1000 sampai 990. Karena dia berhasil breakout nih. Ini kan ada pola bisa dibilang KPN handle, dan yang ya harusnya supportnya 970 itu support, jangan sampai jebol. Kalau jebol dia akan
kembali turun lagi. Kondisi seperti ini karena dilihat selama seminggu kemarin volume meningkat, harusnya naik. Cuman ini dia timbul ada membuat candle hammer terbalik, jadi lawan untuk bisa turun dulu, nutup gap atau uji support 970. Jadi lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kan dia di dalam sektor CPO. Jadi kalau Senin besok pembukaan ekspor bisa aja direspon pasar masih ditarik naik ya. Cuman harga sekarang itu kurang ideal. Tapi kalaupun nekat beli ya cut lossnya sekitar 6%. Target profitnya 1080 itu 5% dan bisa ke 1200. Jadi seperti itu. Untuk STAA langsung saja ke saham terakhir. Ada LAN yang ditutup menguat 4,23% ke harga 197. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LAN masih diakumulasi. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal ini LAN ya target LAN sih harusnya bisa sampai 220 kalau digoreng minggu ini ya. Harusnya sampai itu 220. Kalau beli di harga sekarang, hitung aja risk reward-nya karena supportnya ada di 180. Dan juga LAN ini sudah saya rekomendasikan itu 28 April itu waktu dia di area support ini ya. Karena itu kan 100. Biasanya angka genap ada pantulan dan benar. Dia saat koreksi 2 hari volume kecil, habis itu mantul tinggi tuh dapat bonus. Kenapa saya bilang dapat bonus? Karena target saya memang 120 aja target TP. Tapi karena dia terus tutup naik dan esokannya naik lagi dan nggak nyentuh 120 ya saya nggak TP kan. Ya tetap follow the trend aja sampai naik ke atas. Jadi bisa lumayan tuh profitnya. Bahkan bisa 100% dalam 3 hari ya untuk LAN ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang dapat. Kalau saya waktu itu TP-nya sekitar 66% aja ya. Karena terlihat sini kan mulai ada tanda-tanda kurang bagus karena udah mulai turun. Ya udah kata aja dulu. Ternyata naik lagi ya. Harusnya bisa kalau di hold ya bisa 113% ya, namanya trading ya seperti itu. Apalagi pakai dana, pakai uang yang cukup besar ya. Pasti psikologis itu terganggu. Daripada hilang profit ya udah saya realisasikan aja. Sayang juga. Jadi seperti itu. Untuk LAN potensi minggu depan sepertinya masih bisa naik ya 220, cuman harga sekarang itu kurang ideal. Supportnya jauh di 180. Seperti itu. Untuk LAN cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.